Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu saja di dalam bulan Ramadan itu ada yang tidak bisa melaksanakan saum karena penyakit yang kronis atau karena hamil atau karena melahirkan dan menyusui. Jadi yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Saum itu harus dilaksanakan tepat waktu di bulan Ramadan. Yang disebut ayyaman ma'dudat, tafsirannya adalah syahrul Ramadan. Tapi bagi yang sakit, artinya tidak bisa saum, jadi tidak menjamin saum itu menyehatkan. Tidak semua saum itu menyehatkan. Kan ada hadis, sumu tasihu, tapi kan itu hadis dhaif, ya, tidak bisa dijadikan dasar. Jadi bagi yang saum, ya bagi yang tidak bisa saum, ya ganti di hari lain. Bagaimana kalau tidak bisa diganti di hari lain? Maka jawabannya, kalau tidak bisa qada wa alal ladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, yaitu fidyah yang diberikan kepada orang miskin. Nah, ini yang sering ditanyakan oleh umat, seperti apa dan berapa yang harus diberikan kepada orang miskin itu. Ada yang mengatakan 1 mud, ada yang mengatakan 1/4 ulak, ada yang mengatakan macam-macam gitu ya. Padahal di situ dikatakan fidyatun to'amu miskin, fidyah memberi makan kepada orang miskin. Tapi kalau lebih, paman tatawa khairan fahuwa khairullah, akan lebih murah baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, tapi kalau saum tentu lebih baik yang bisa melaksanakan saum itu. Jadi jelas berdasar ayat ini, bagi yang tidak akan mampu mengqadha kapanpun, maka diganti dengan fidyah, yaitu memberi makan kepada orang-orang miskin. Dengan memberi makan pada orang-orang miskin, 1 hari 1 miskin, bukan 1 kali makan ya, 1 hari pada orang miskin itu, karena di sini to'amu miskin, bukan memberi makan 1 kali. Makanya tidak disebut ukuran mud. Itu mah pemahaman ya. Nah, maka kalau tidak ada ayat yang menegaskan secara rinci ukurannya, harus membaca ayat yang lain yang serupa sebagai pengganti saum. Antara lain ayat sumpah, yaitu surat Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman fakafaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Di sini tersurat di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Jadi bagi yang tidak bisa atau tidak melaksanakan saum karena dia mampu, jadi kalau fidyah mah didahulukan saum dulu kan, kalau tidak mampu saum maka qadha, kalau tidak mampu qadha maka fidyah. Jadi utamanya saum dulu, tetapi kalau sumpah diutamakan kifaratnya itu it'amu asrah masakin, memberi kepada 10 orang miskin. Baru kalau tidak bisa, pamalam yajid fasyamu salasati ayam. Tapi bab sumpah nanti saya akan uraikan di kesempatan lain. Yang saya garis bawahi di sini ada kalimat yang sama, yaitu
min ausati matutimuna ahlikum. Jadi it'amu asroti masakin itu min ausati matutimuna ahlikum. Jadi memberi makan orang miskin itu setimpal atau senada atau seukuran yang kamu berikan kepada keluarga. Jadi ukuran makan keluarga. Maka kita bisa kan ngitung diri sendiri. Umpamanya ukuran miskin menurut BPS kan 600.000 per bulan. Berarti 20.000 per hari. Itu orang miskin. Nah, yang pidyahnya orang miskin ya sekitar 20.000. Tapi kalau Anda bukan orang miskin, ya sesuai yang dimakan ukurannya berapa. Beri makan keluarga. Apakah 50.000 ukuran satu orangnya? Berarti 1,5 juta kalau tidak bisa saumnya selama 1 bulan. Atau malah makannya setiap hari di restoran. Sampai 100.000 per orang, ya 3 juta fidyahnya. Tapi kalau paman tatawa khairan fahuwa khairun lah, melebihkan fidyah itu lebih bagus, ya. Jadi kalau Anda ditanya sebagai amil zakat, pokoknya di masjid, berapa saya harus fidyah yang harus saya berikan karena orang tua saya tidak bisa saum, dia sakit kronis, maka si panitia harus nanya dulu kepada yang mau fidyah itu, sehari-harinya berapa biaya? Min ausati imuna ahlikum, jadi bukan orang sakit, tapi pertengahan ahli, ya, keluarga. Min ausati ahlikum itu. Jadi seukuran dengan keluarga, rata-ratanya berapa? Apakah seukuran dengan biaya itu teh UMR, ya, UMR, sehingga Kota Bandung 3.800.000, 3 juta, ya sekitar itu 3.600.000, ya. UMR itu batas. Jadi setiap keluarga kan harus tahu perhitungannya per harinya. Dan ternyata fidyah itu diberikannya kepada orang miskin, bukan fakir miskin. Kalau fakir kan sudah jelas, ya, surat Al-Baqarah 273. Kalau fakir mah yaitu orang yang terikat dakwah perjuangan agama Allah, baik dakwah melalui jihad perang atau dakwah melalui lisan, ceramah ke sana kemari, pengkajian, menulis tulisan, buku, sehingga hatinya kegiatannya terikat. Itu fakir. Dan di situ tidak disebut fidyah untuk fakir, karena fidyah mah to'amu miskin, pada orang miskin. Yang orang miskin itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lahir 194, wafat 256, itu juz 5, halaman 330. Hadisnya nomor 1385. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, wafat tahun 57 Hijriah. Anna Rasulullah SAW qala, laisal miskin alladina yatufu 'alan nas. Bukan orang miskin yang suka keliling manusia. Farudduhu lukmah al-lukmatan, yang minta sesuap, dua suap, atau tamroh wa tamrotan, 1 biji atau 2 biji kurma. Walakin miskin, yang miskin itu alladzi la yajidu ginan yugni. Itu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Ala yuftanu bihi fatasaddaqu alaihi wala yaqumu fayas'alun nas. Dan tidak ada yang nanggung di manusia, tidak ada yang bisa mengatasi. Jadi orang miskin itu adalah yang tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan pokok. Ada KHL, ya, kebutuhan hidup layak, ada KFM, kebutuhan
fisik minimum. Ada juga yang ditafsirkan dalam penelaahan miskin menurut BPS itu salah satu hasil penelitian manusia, karena syariat Islam itu tafakur dan tadabur. Ya, tafakur itu ya kondisi hasil penelitian. Tadabur itu berdasar ayat dan hadis, dan tafakur berdasar kondisi penelitian. Nah, sehingga kondisinya itu tidak diketahui, sehingga siapa tahu, kalau tahu mah ada yang memberi sodakoh kepada dia karena dia tidak minta-minta, sehingga kekanyawan, ya. Jadi di sini bukan Faisal miskin ala diyatuk ala nas, bukan yang keliling minta-minta, yang mengharapkan pemberian 2 suap atau 3 suap atau 1 butir 2 butir. Tapi miskin itu aladi la yajid ginan yumnih, yang tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok tadi. Nah, jadi diberikannya kepada orang miskin kalau fidyah, tidak kepada 8 asnaf. Kalau zakat kan ke 8 asnaf, baik zakat fitri maupun zakat yang lainnya. Kalau fidyah mah untuk orang miskin. Jadi harus tahu para pengurus zakat, pengelola zakat, fidyah itu sasarannya kemana, ya. Jangan salah arah, bisa bahaya, itu dosa kan. Kalau salah ngararapkeun, salah menyampaikan bukan kepada mustahik. Jadi sekali lagi fidyah itu seukuran yang kita makan seper orang, dan diberikan biaya 1 hari. Yang bagus menurut saya dana, ya, uang, ya, daripada orang miskin dipanggil ke rumah suruh makan sehari tanpa kerja, tanpa apa-apa, kan rada repot. Dan juga akan lebih bermanfaat kalau diberikannya uang biaya pada orang miskin. Jadi 1 hari 1 orang miskin gantinya. Nah, insya Allah itu bisa menggantikan saum yang tidak bisa dilaksanakan karena tidak bisa qada. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.